Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu cangkul. Semoga sahabat-sahabatku diberikan kesehatan oleh Yang Maha Kuasa, dapat beraktivitas seperti biasanya. Amin. Kali ini Yopi Perkebunan mengajak Anda yaitu sebuah topik tentang pH tanah ataupun yang dikenal dengan mengecek unsur hara tanah. Di sini kita mendeteksi apakah tingkat keasaman tanah ataupun tingkat kesuburan tanah, maka dilakukanlah dengan pengecekan melalui alat pH tanah yang bentuknya seperti ini. Ini alat berguna untuk mengecek hara tanah kita apakah termasuk subur atau bagus, atau termasuk zat asam tanahnya tinggi secara kimia, atau termasuk daerah basah secara kimia. Sebelum Anda masuk lebih jauh ke pembahasan ini, jangan lupa monggo di subscribe serta tekan lonceng notifikasi untuk video terbaru saya. Di sini kita akan melihat bagaimana kondisi tanah kita agar sawit kita ini bisa bagus, baik, produksinya lancar, serta sehat. Mari kita masuki cara pengecekan pH tanah melalui alat ukur pH tanah. Jadi cara kita memulainya yaitu dari pos jalan di pokok sawit Anda. Untuk mencek pH tanahnya adalah dari luar 6 pokok ke dalam. Ya, kita mampakkan 6 pokok dari dalam. Ini pohon pertamanya ini. Kita akan masuk ke dalam sebanyak 6 pokok, maka di situ dilakukan untuk sampel pengecekan pH tanah pada kelapa sawit kita sendiri. Kemudian untuk melakukan pengecekannya, kita gali tanah melalui pakai cangkul. Tetapi tempat mencek pH tanahnya bukan di pasar pikul, tetapi di pasar mati, ataupun bisa dicek dekat stakingan ataupun tempat pembuangan pelepah kelapa sawit Anda. Nah, ini contohnya kita melakukan sampel pH tanah pada perkebunan kelapa sawit. Jika saudara ingin mengecek pH tanahnya, bagaimana kondisi tanahnya, yaitu 6 pokok dari pertama luar ke dalam dilakukan di pasar mati, dan alatnya adalah berupa kita lakukan dengan menggunakan air. Airnya adalah bukan sembarang air, airnya air mineral. Ini contoh air mineral. Kenapa di sampel untuk melakukan sampelnya air mineral, bukan air sembarangan? Karena air mineral ini sudah terrealisasi pH-nya. Apabila dicampur dengan air yang lain, maka kondisi airnya tidak beraturan. Kalau ini sudah teratur, dan kemudian air itu dituang ke dalam lubang yang telah digali pakai cangkul. Ini merupakan alat pengukur pH tanah. Airnya disiram
ke dalam. Ini sekarang kita lihat tanahnya basah, kemudian pH tanah ditancapkan. Ini bentuk pH tanahnya. Sekarang kita lihat kondisinya masih seperti ini. Ini kita menunggu sekarang di angka 6,5. Kita menunggu hasil finishnya, berapa kadar zat asam tanah ataupun hara tanah selama 15 menit. Maka kita akan menunggu hasil reaksinya selama 15 menit, barulah kita dapat hasil optimal. Baik, kita akan tunggu. Perlu juga saudara ketahui, untuk melakukan tes sampel pH tanah ini dilakukan di tempat tanah yang kering. Kenapa dilakukan di tanah yang kering? Jika dilakukan sampelnya di tanah basah, maka kadar air tinggi sehingga pH air tidak normal. Apabila bercampur dengan tanah jadi basah, maka tidak beraturan pH tanahnya. Jadi untuk melakukan sampel yang akurat adalah yaitu di pasar mati, tempat kelapa sawit Anda. Kemudian tempat sampel adalah dataran tanahnya yang kering. Kemudian baru dimasukkan air mineral, karena air mineral sudah terrealisasi, sudah teratur pH-nya, dan kemudian disiram ke tanah ini. Setelah penggalian cangkul, maka ditancapkan alat pengukur pH tanah seperti ini. Ini sekarang waktunya kurang lebih sekitar 7 menit. Kita tunggu. Dia minimal untuk melakukan hasil tes pH tanah ini adalah 15 menit. Baik, kita akan tunggu. Sekarang kita lihat posisinya di 6,4. Kita tunggu hasilnya untuk hasil akhirnya setelah nanti mencapai waktu 15 menit. Yang kita lihat ini ampere dari alat ukur pH-nya masih berjalan secara lambat-lambat, apakah menurun atau naik, kita lihat nanti hasil akhirnya. Ternyata sudah sampai 15 menit, kita lihat dia tidak bergeser dan posisinya adalah 6,4. Berarti tingkat pH tanah yang ada pada saat ini normal, yaitu dikatakan bagus. Ini satu contoh pH tanah yang dilakukan secara real. Perlu juga saudara ketahui, tingkat pH tanah normal adalah berkisar di angka 7. Apabila dikatakan ini berkisar ke 6,5, itu termasuk normal. Ataupun 7,5 itu termasuk normal. Yang dikatakan tingkat asamnya tinggi di pH tanah ini, jika jarum ini dia berada di posisi 5, 4, ataupun 3. Dan di posisi 6 itu sudah mulai masuk mengkhawatirkan, udah mulai tinggi. Yang dikatakan tinggi pH tanah zat asamnya di 5, 4, 3. Secara kimiawi, kalau jarum ini menuju lebih dari 7 ataupun 8, itu termasuk dalam kondisi, dalam bahasa kimianya basah. Berarti juga tidak bagus. Kalau zat asamnya terlalu tinggi juga tidak bagus. Kalau terlalu tinggi mencapai sifat kimianya basah juga tidak bagus. Maka pH yang bagus adalah angka normal, yaitu di 7 ataupun di 6/5 ataupun 7/5. Beginilah cara pengukuran pH tanah di kelapa sawit kita jika melakukannya.